Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap langkah kalian. Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada kalian semua pendukung setia channel ini. Karena dalam beberapa waktu, kami masih belum bisa untuk update konten seperti biasanya. Hal mendesak di dunia nyata memaksa kami untuk sementara vakum dan tidak produktif. Namun kami akan terus berusaha untuk kembali hadir dan memberikan hiburan terbaik untuk kalian semuanya. Kali ini kita akan membahas kembali alur cerita Shaman King episode 20, di mana sebelumnya Chocolove dengan ganasnya menunjukkan kemampuan uniknya dalam menghadapi perlawanan bos. Walaupun telah berhasil mengalahkan bos, kini dia bersama dengan timnya harus berhadapan dengan POT yang memiliki kemampuan unik yang bisa mengendalikan bos, di mana sebenarnya bos telah tidak sadarkan diri. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke teman-teman, langsung saja, inilah Shaman King episode 20. POT memuji-muji Ren karena memiliki insting yang tajam dan bisa mengimbangi kekuatan Yo. Ren hanya tersenyum sinis menanggapi sanjungan POT. POT pun dengan sombongnya mulai menunjukkan sosok roh pendampingnya yang sedari tadi sudah memasuki tubuh Zen dan Ryo. Di Meksiko, kedua roh ini sangat dikenal dengan nama mariachi. Tidak seperti Zen dan Ryo, sosok mariachi sangat gemar bertarung daripada bermusik. Tanpa berdosa, POT membanggakan mariachi dan sama sekali tidak memperdulikan perasaan bos yang merupakan rekan sesama timnya. Chocolove benar-benar geram mendengar pernyataan POT. Menggunakan tubuh rekannya sendiri sebagai perantara dalam sebuah pertarungan bukanlah tindakan yang jantan. Dia pun berniat untuk langsung meluncurkan serangannya pada POT dengan cara menghindari serangan bos. Sayangnya, Chocolove langsung disikat dan dihentikan oleh boneka Calavera milik POT. Calavera adalah sebutan tengkorak di Meksiko. Dengan kata lain, itu adalah simbol untuk orang mati. Di Meksiko ada festival untuk roh orang mati. Konon sekali dalam setahun, roh orang yang telah mati akan kembali ke dunia ini. Para penduduk pun menyambut kedatangan roh ini, dan mereka beranggapan bahwa roh orang mati adalah sosok yang ramah dan baik. POT memang adalah seorang shaman yang bermain dengan roh orang mati. Dengan gitar di genggamannya, dia akan membuat para roh menari dan melindungi dirinya dari serangan musuh. Sebenarnya, sudah sejak awal bos memang dipersiapkan untuk menjadi perantara dan senjata POT. Untuk itulah di awal-awal pertandingan, POT selalu diam dan menunggu waktu yang tepat. POT pun meminta Chocolove untuk segera menyerah dan minggir dari hadapannya. Dengan amarahnya, Chocolove berjanji akan menghajar POT dengan kekuatan shaft-nya. Sayangnya, sifat naif Chocolove malah membuat dirinya sendiri kesakitan karena diserang oleh kekuatan penuh bos. Dia tidak bisa berbuat banyak, karena jika dia menyerang bos, maka bisa dipastikan kedua pendeta ini akan tewas karena serangannya. Chocolove akhirnya terhempas dan jatuh ke lantai turnamen. Di dalam hatinya, dia tidak ingin melihat siapapun mati di hadapannya. Saat itu pikirannya melayang dan mengingat tentang kebaikan seseorang. Scene pun berpindah di megahnya kota New York pada tahun 98. Saat itu Chocolove dengan gengnya tengah melakukan tindakan kriminal dan menghilangkan nyawa seseorang. Penampilan Chocolove saat itu benar-benar berbeda dan terkesan jahat. Dia sangat mengerikan karena sudah sering menembak mati orang lain. Malam itu suasana hatinya sedang tidak baik. Dia pun keluar untuk sekedar menenangkan dirinya. Ternyata Chocolove memiliki kenangan yang sangat buruk 9 tahun yang lalu. Kala itu, dia kehilangan segalanya. Keluarganya yang miskin tengah dirampok hingga menewaskan kedua orang tuanya.
Dalam kegundahan hatinya, dia bertemu dengan seorang kakek yang baik. Si kakek ini suka melawak, walaupun guyonannya biasa dan terkesan garing. Melihat Cokolov yang mukanya terlalu suram, si kakek memberikan nasihat bahwa tertawa itu baik untuknya. Sayangnya Cokolov malah menjadi marah dan menodongkan pistolnya ke muka si kakek. Dia tidak tahu menahu apa yang terjadi dan tidak ingin diintervensi. Nampaknya suasana hatinya masih benar-benar buruk. Hal ini malah membuat kakek aneh ini semakin menjadi-jadi dalam melawak. Cokolov memperingatkan si kakek dengan mengeluarkan tembakan. Dia memastikan bahwa pistol ini adalah pistol sungguhan. Pada akhirnya tanpa berdosa, Cokolov menembakkan pistolnya pada si kakek. Namun dia malah kaget, karena kakek ini bisa bergerak dengan sangat cepat dalam menghindari serangan Cokolov. Si kakek masih terus saja memberikan nasihat pada Cokolov untuk tertawa. Tertawa itu bagaikan angin. Tidak ada cara lain untuk menghapuskan kegelapan di dalam hati seseorang selain dengan tertawa. Di mata sang kakek, Cokolov merupakan anak muda yang lupa bagaimana caranya tertawa. Tatapan mata Cokolov hanya memancarkan kesedihan. Ketika Cokolov sudah benar-benar muak berurusan dengan si kakek, saat itulah kakek ini mengeluarkan kemampuan samannya. Dengan kecepatan kilat, dia memukul Cokolov hingga jatuh tersungkur. Anehnya, saat itu Cokolov tertawa mendengar impian si kakek yang ingin menyelamatkan dunia dengan canda tawanya. Menurut Cokolov, itu adalah lelucon terlucu yang pernah didengarnya. Suasana hatinya menjadi sedikit lega, dan tentunya membuat si kakek juga merasa tenang. Cokolov menanyakan jaguar yang berada di belakang si kakek. Hal ini membuat si kakek terkejut karena Cokolov bisa melihat wujud Mick. Dia merasa sangat senang karena bisa menemukan calon saman yang tepat untuk meneruskan perjuangannya. Setelah kejadian tersebut, Cokolov nampak hidup bahagia bersama dengan sang kakek dan roh pendampingnya. Dia selalu berlatih untuk meningkatkan kemampuannya sebagai seorang saman. Dia tidak menyangka hidupnya akan menjadi lebih baik dan produktif. Sang kakek yang diketahui bernama Orona ini adalah seorang saman yang berasal dari Amerika Selatan. Dia adalah pria misterius yang berpetualang sebagai seorang komedian. Dalam perjalanannya pulang, Cokolov dihentikan oleh teman-teman berandalannya dulu. Teman-temannya ini terus mencari Cokolov dan memperingatkannya bahwa untuk keluar dari geng ini tidaklah semudah bicara saja. Bagaimanapun juga, Cokolov adalah pembunuh nomor 1 di geng ini. Sang kakek pun dihajar habis-habisan karena telah mengambil dan mempengaruhi Cokolov. Mendengar hal ini membuat Cokolov mengabaikan teman-temannya dan segera berlari untuk menolong kakek Orona. Cokolov bingung, harusnya Orona bisa melawan dengan kekuatan samannya. Sayangnya, Mick waktu itu masih bersama dengan Cokolov. Jadi hal ini membuatnya tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Ketika Cokolov kembali marah, kakek Orona segera menghentikannya. Bagaimanapun juga, dia tidak boleh marah dan kembali pada kehidupan buruknya di masa lalu. Amarah tidak akan bisa menyelamatkan apapun. Orona sudah siap mati kapan saja. Lagi pula, dia sudah tua dan punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Orona hanya tidak ingin Cokolov kembali pada kehidupan kerasnya. Dia tidak akan tenang walaupun sudah mati. Kebahagiaan yang didapat dari kekerasan bukanlah hal yang baik. Kebahagiaan sejati itu adalah suara tawa yang mendamaikan hati. Orona berpesan bahwa Cokolov adalah seorang jaguar hitam. Dia bisa menjadi lebih kuat jika bersatu dengan Mick dan juga menyelamatkan dunia dengan guyonannya. Pada akhirnya, Orona meregang nyawa karena sebuah tembakan dari salah seorang berandalan. Cokolov pun menitikkan air mata, walaupun anehnya dia tertawa. Dia telah 100% bergabung dengan Mick. Suasana saat itu kembali ke dalam arena pertarungan Saman Fight. Cokolov mengeluarkan teknik pamungkasnya yaitu Ayers Rock yang membuat seisi arena menjadi berkilauan. Anehnya, walaupun guyonannya garing, namun seluruh boneka Calavera milik Peyote tertawa. Bahkan bos yang sudah dirasuki oleh Mariachi ikut tertawa. Hal ini membuat Peyote menjadi kebingungan. Seharusnya Calavera dan Mariachi tidak akan bisa tertawa
karena sudah dipengaruhi oleh kekuatannya. Tiba-tiba teknik Chocolove telah mencapai batasnya karena dia telah mengeluarkan semua energi spiritualnya pada serangan ini. Dia pun menyerahkan sisa pertarungannya pada Ren. Ren pun langsung menyerang POT dengan kekuatan penuh, hingga membuat semua orang terkejut dengan kekuatan energi spiritualnya. Hal ini tidaklah aneh, karena Ren telah melihat Great Spirit dan mendapatkan berkahnya. Tim Ren pun dinyatakan menang dalam pertarungan ini. Ren dan Huru-Huru mulai menyukai Chocolove. Chocolove memang membosankan, namun dia adalah rekan setim yang baik. Dalam arena pertandingan, Ren mengumumkan kalau dia akan menang melawan Yo. Hal ini justru membuatnya menjadi sangat malu, karena seluruh keluarganya datang jauh-jauh dari Cina untuk sekedar memberikan support padanya agar terus maju. Yo menjadi sangat senang, karena Ren masih terlihat sehat dan baik-baik saja. Hal ini malah membuat Anna menjadi khawatir, karena Yo yang terbiasa santai dan terkesan meremehkan pertandingan ini. Yo memang mengakui dirinya malas dan suka bersantai-santai. Namun dengan tenang, dia akan memastikan diri akan serius di pertandingannya nanti. Sementara itu di lain tempat, Marco sedang berbicara dengan seseorang dengan setelan baju putih X-Laws. Yang sangat mengejutkan, orang ini adalah Lizard. Lizard secara nyata telah bergabung dengan X-Laws tanpa sepengetahuan teman-temannya. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Shaman King episode 20. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat, dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.